Pemerintah berencana melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia dengan penekanan pada narasi atau ton positif. Penulisan ulang buku sejarah ini tidak hanya memuat tentang politik dan HAM, tetapi juga membahas sejarah kuliner, gaya hidup, busana, seni, hingga sastra. Rencana pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia menuai reaksi dari masyarakat. Sebagian menyebut positif, namun ada juga yang khawatir penulisan ulang sejarah ini justru akan menghilangkan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui masyarakat. Kalau menurut saya bagus ya, tapi juga ada minusnya. Kayak contohnya, semisal ada beberapa yang emang seharusnya diketahui, jadi tidak diketahui. Mungkin emang ada plus minusnya. Salah satunya ya, eh, mungkin buat anak generasi depan gitu, bakal jadi lebih positif. Justru sangat setuju sekali. Apalagi zaman sekarang anak-anak sudah pola pikirnya banyak yang ke handphone, walaupun di handphone ada. Tapi sejarah yang asli Indonesia tetap harus anak-anak generasi penerus harus mengetahui. Setuju sih Kang, saya lebih mungkin biar generasi yang sekarang itu nggak ada pembodohan publik mungkin ya, lebih mengenal bahwa sejarah Indonesia itu sebenarnya kayak gimana sih. Koordinator Tim Penulisan Buku Sejarah Nasional Indonesia, Susanto Zuhdi, mengungkapkan istilah menulis ulang, revisi, atau pemutakhiran merupakan hal biasa dalam penulisan sejarah. Hal ini dilakukan setelah diperoleh banyak data, interpretasi, serta perspektif baru dari hasil riset para sejarawan. Menurutnya, penulisan ulang sejarah ini merupakan bagian dari perbaikan serta melengkapi pemahaman masyarakat terhadap perjalanan bangsa. Susanto mengatakan ada 113 penulis dari beragam latar belakang akademik, 20 editor jilid, dan 3 editor umum yang terlibat dalam penulisan sejarah ulang ini. Ia menambahkan buku sejarah yang ada saat ini mayoritas masih perspektif Belanda atau kolonial, sehingga saat ini perlu menonjolkan keindonesiaan di dalam peran sejarah atau Indonesia sentris. Nantinya akan ada 11 jilid buku berisi sejarah atau peradaban awal sampai pada kepemimpinan Jokowi. Dalam pengerjaannya ya kami bekerja independen, sejarawan ini bekerja dengan kaidah ilmu sejarahnya. Nggak ada ya, arahan atau apa kekhawatiran itu memang ada di teman-teman di kalangan ya masyarakat. Lalu nanti juga kan ini penguasa atau pejabat yang sekarang sedang memerintah kan juga dulu terlibat di dalam sejarah gitu peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, itu khawatir itu tidak diungkap. Jadi katanya ini hanya untuk legitimasi gitu. Nah, itu kekhawatiran-kekhawatiran itu. Kekhawatiran berikutnya tadi waktu penulisan kok mepet banget gitu kan. Nah, saya perlu jelaskan ini memang satu kendala tapi juga ada keuntungan kami karena penulis-penulis ini yang sudah punya hasil riset. Dia sudah punya tulisan-tulisan, bahkan tesis dan disertasi. Dosen sejarah Universitas Pajajaran Mumuh Musin Zakaria menyebut sejarah memiliki fungsi legitimasi sehingga penulisan ulang sejarah biasa dilakukan apabila kepemimpinan berganti. Pro kontra yang muncul juga dinilai wajar, apalagi ketika pemerintah menyatakan sejarah versi mereka adalah sejarah resmi. Oleh karenanya, uji publik memang diperlukan untuk memfasilitasi masukan dari masyarakat. Artinya juga begini, eh, kehadiran buku yang baru ini ya perlu disambut ya. Tapi sisi lain jangan menutup kemungkinan pihak lain, lembaga lain, organisasi lain untuk memproduksi juga karya-karya sejarah. Kan. Nah, sehingga sebutan sejarah resmi itu kan tidak perlu dipakai lah. Ini sejarah yang diproduksi oleh pemerintah saja lah. Pemerintah. Mungkin nanti ada ormas, ada orpol, bahkan ada individu menulis juga. Saya pikir penting ya, secara prosedural penting. Meskipun agak ragu apakah diakomodasi atau tidak sepenuhnya gitu ya. Sebagai sebuah proses, sebuah prosedur, risiko dari sebuah pekerjaan yang dibiayai oleh uang rakyat, ya rakyat harus tahu. Dan mungkin diberi peluang untuk memberikan masukan itu ini.
Ia menambahkan, penulisan ulang sejarah ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk membuat karya yang merepresentasikan sejarah sebuah bangsa. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.